Selamat siang, perkenalkan nama saya Natalia, NIM 2019-720002, Prodi PGSD Universitas Tribuana Tunggal Dewi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya, yaitu tentang keterampilan membaca. Yang pertama, pengertian membaca. Membaca merupakan proses pengucapan tulisan untuk mendapatkan isinya. Pengucapan tidak selain didengar, misalnya membaca dalam hati. Pembaca yang baik akan menyimak bahan yang dibacanya dan bisa mengomunikasikan hasil membacanya secara lisan atau tertulis. Nah, yang kedua itu tujuan membaca. Tujuan membaca secara umum yaitu mampu membaca dan memahami teks pendek dengan cara lancar atau bersuara, beberapa kalimat sederhana, dan membaca puisi. Yang pertama yaitu mampu memahami gagasan yang didengar secara langsung atau tidak langsung. Yang kedua, mampu membaca teks bacaan dan menyimpulkan isinya dengan kata-kata sendiri. Yang ketiga, mampu membaca teks bacaan secara tepat dan mampu mencatat gagasan-gagasan utama. Yang ketiga, jenis-jenis membaca. Yang pertama, membaca nyaring. Membaca nyaring atau membaca bersuara adalah suatu kegiatan membaca yang merupakan alat bagi pembaca bersama orang lain untuk menangkap isi yang berupa informasi bagi pengarang. Membaca nyaring pada hakikatnya adalah proses melisankan sebuah tulisan dengan memperhatikan suara, intonasi, dan tekanan secara tepat, yang diikuti oleh pemahaman makna bacaan oleh pembaca. Yang kedua, membaca ekstensif. Membaca ekstensif merupakan proses membaca yang dilakukan secara luas, dalam arti bahan dan waktu, yang digunakan secara singkat. Tujuan membaca ekstensif yaitu sekedar memahami isi yang penting dari bahan bacaan dengan waktu yang singkat dan cepat. Yang ketiga, membaca intensif. Membaca intensif merupakan kegiatan membaca bacaan secara teliti dan seksama dengan tujuan memahami secara rinci. Membaca intensif juga merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan dan mengasah kemampuan membaca secara kritis. Adapun yang termasuk membaca intensif yaitu membaca pemahaman. Nah, yang keempat, tahap-tahap membaca kemampuan membaca. Yang pertama, tahap pembentukan konsep diri. Pada tahap ini, anak sudah mulai terlibat dalam kegiatan membaca dengan berpura-pura membaca buku dan memahami gambar berdasarkan pengalaman yang diperoleh. Dari sini, anak juga akan menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan tulisan yang ada di dalam buku. Yang kedua, tahap membaca gambar. Pada tahap ini, anak mulai tumbuh kesadaran akan tulisan dalam buku dan menemukan kata yang pernah sebelumnya. Anak juga sudah mulai mengenal huruf abjad. Yang ketiga, tahap pengenalan bacaan. Pada tahap ini, anak mulai tertarik pada bacaan, dapat mengingat tulisan dalam konteks tertentu, berusaha mengenal tanda-tanda pada lingkungan, serta membaca berbagai tanda. Misal, papan iklan, kotak susu, rambu lalu lintas, dan lain-lain. Yang keempat, tahap membaca lancar. Pada tahap ini, anak sudah dapat membaca tulisan dengan lancar, tanpa dampingan dari orang terdekat. Bahkan, anak juga mampu memahami dan berpikir kritis terhadap hasil pengalaman membacanya. Yang kelima, faktor-faktor mempengaruhi kemampuan membaca. Yang pertama, faktor fisiologis, ialah faktor yang mencakup kesehatan fisik,
pertimbangan neurologis atau misalnya cacat otak dan jenis kelamin. Yang kedua, faktor intelektual. Faktor ini merupakan faktor terpenting dalam masalah kesiapan membaca, karena faktor tersebut merupakan angka rata-rata perkembangan mental yang banyak tingkatnya. Maka kaitannya dengan faktor-faktor lainnya sangat jelas. Yang ketiga, faktor lingkungan. Faktor ini mencakup dua hal yang mempengaruhi kemampuan membaca seseorang siswa, yaitu A. Latar belakang dan pengalaman anak di rumah. Pada faktor ini yang paling utama adalah kondisi anak di rumah. Anak tidak akan menemukan kendala dalam membaca jika anak tinggal di dalam lingkungan yang harmonis dan orang tua memahami sang anak. Yang B. Sosial ekonomi. Faktor ini mempengaruhi kemampuan verbal siswa. Semakin tinggi status sosial ekonomi siswa, semakin tinggi pula kemampuan verbal siswa. Yang keempat, faktor psikologis. Faktor ini mencakup yang pertama itu motivasi, yang kedua minat, yang ketiga kematangan sosial dan emosi, yang keempat penyesuaian diri. Yang terakhir, evaluasi keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa merupakan kiat menggunakan setiap aspek berbahasa dan menulis. Keterampilan menyimak termasuk keterampilan reseptif, sedangkan berbicara menulis termasuk keterampilan produktif. Sekian dan terima kasih.